Satria 63, selamat datang di video pembelajaran Matematika Diskrit rilis pertama. Jadi di video ini aku bakal membahas sedikit soal yang udah kita pelajari di mata kuliah Matematika Diskrit 4 minggu kemarin. Oke, sebelumnya kita ingat-ingat lagi nih, kita kemarin udah belajar tentang apa aja sih di 4 minggu ini. Jadi kita pertama belajar tentang relasi dan fungsi. Kemudian kita juga belajar tentang fungsi rekurensi. Yang terakhir kita belajar tentang logika matematika. Oke, kita langsung ke soal nomor pertama. Soal nomor pertama ini tentang sifat-sifat relasi. Jadi di minggu pertama kita udah mengenal apa itu relasi dan juga sifat-sifat yang mungkin saja dimiliki sebuah relasi gitu. Jadi sebuah relasi itu mungkin bisa memiliki sifat refleksif, setangkup, tolak setangkup, dan juga menghantar. Oke, langsung aja ke soalnya. Sebuah relasi R yang didefinisikan pada sebuah himpunan yang beranggotakan 4 elemen disajikan dalam matriks MR berikut. Kemudian kita disuruh untuk menentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksif, setangkup, tolak setangkup, dan menghantar. Jadi di sini ada sebuah matriks yang merupakan representasi dari sebuah relasi, kemudian kita disuruh untuk menentukan sifat-sifat yang ada di relasi tersebut gitu. Oke, langsung ke sifat yang pertama, yaitu sifat refleksif. Untuk syarat sebuah relasi itu mempunyai sifat refleksif, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Ketika sifat ini kita bawa ke bentuk matriks, maka akan menjadi ketika M, I, J itu harus sama dengan 1 saat I sama dengan J. Artinya apa? Artinya kita lihat di sini. Di matriks diagonal utama. Karena matriks diagonal utama ini kan ketika I sama dengan J atau barisnya itu sama dengan kolomnya. Nah, matriks ini harus elemennya itu harus terdiri dari 1, bernilai 1 gitu. Kalau kita lihat di sini kan ada nilai 0, artinya matriks tersebut itu tidak bersifat refleksif. Relasi yang direpresentasikan dalam bentuk matriks tersebut tidak bersifat refleksif, karena tidak semua entry atau elemen diagonal utama matriks M bernilai 1. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 2, yaitu setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B elemen R, maka B, A juga elemen R untuk A, B elemen A. Kalau syarat ini kita bawa ke bentuk matriks, kita dapat ketika MIJ itu sama dengan MJI. Artinya ketika MIJ ini 1, MJI-nya juga harus 1. Kebalikannya ketika MIJ-nya ini 0, MJI juga harus 0. Gitu. Nah, untuk ini kita bisa lihat di ini, matriks di bawah diagonal utama dan matriks di atas diagonal utama. Artinya ketika MIJ sama dengan MJI, matriks ini akan berbentuk simetris gitu. Artinya yang di bawah diagonal utama ini akan sama dengan yang di atas diagonal utama. Artinya ketika semisal contoh ini kan M12, ini M21. Ketika ini 1, ini juga harus 1 gitu. Karena kalau kita lihat matriks ini itu udah simetris, yang di atas diagonal utama ini sama semua entry-nya dengan yang di bawah diagonal utama, maka R itu bisa kita simpulkan bersifat setangkup. Bisa dilihat dari matriks yang simetris dari segi entry pada bagian atas dan bagian bawah diagonal utama. Oke, kita lanjut ke sifat relasi selanjutnya. Sifat relasi selanjutnya yaitu tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup, sedemikian sehingga A, B elemen R dan B, A elemen R hanya jika A sama dengan 0 untuk A, B elemen A. Nah,
ketika A, B elemen R dan B, A elemen R hanya jika A sama dengan B. Ketika A tidak sama dengan B, kemudian ada A, B elemen R, maka tidak boleh ada B, A elemen R. Nah, syarat tersebut ketika kita ubah dalam kasus matriks seperti ini bisa menjadi M ketika ada MIJ sama dengan 1, kemudian I untuk I bukan sama dengan J, maka tidak boleh ada MJI atau MJI itu harus bernilai 0. Nah, kalau kita lihat di matriks ini, kita bisa lihat di bawah diagonal utama dan matriks di atas diagonal utama. Ketika di sini ada M12, kemudian di sini ada M21, ini kan bernilai 1. Berarti ini nggak boleh bernilai 1, atau harus bernilai kebalikannya gitu. Nah, karena ini bisa kita lihat kalau ini simetris, artinya matriks elemen matriks di atas diagonal utama itu sama dengan matriks di bawah diagonal utama, R itu bisa disimpulkan tidak bersifat tolak setangkup. Karena matriks dari relasi tolak setangkup mempunyai sifat, yaitu ketika MIJ sama dengan 1 dengan I bukan sama dengan J, maka MJI itu harus 0. Oke, kita lanjut ke sifat relasi yang terakhir, yaitu menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka harus ada A, C elemen R untuk A, B, C elemen A. Nah, sebenarnya untuk sifat menghantar ini, itu tidak mempunyai ciri khusus pada matriks yang merepresentasikannya. Tapi kita bisa lihat di elemen matriks yang nilainya 0. Elemen 0 ini kita anggap dia itu sebagai A, C. Jadi di sini ada A, B, ada B, C, ada A, C. Ini kan di baris kedua, kolom kedua, artinya M22. Berarti ini 2, 2. Kita cari yang C-nya itu, yang A-nya 2, dan C-nya itu 2, dan di sini itu bernilai 1, atau ada relasinya, ada himpunannya gitu. Semisal ini kita masukkan B-nya itu 21. 2,1, kemudian ini 1,2 kan ini juga ada. Oh, maaf. 1,2 kan ini juga ada. Artinya 2,1 itu elemen R dan 1,2 itu elemen R, tetapi tidak ada 2,2-nya. Sehingga ini tidak memenuhi sifat menghantar. Coba kita lihat di yang ini. Ini kan M3, 3. Berarti di sini A, C-nya 3, 3, kemudian C-nya kita masukkan 3, A-nya 3, kemudian kita misal ambil yang ini, 3,2. 3,2 elemen R ada, nilainya 1, kemudian ini 2,3. 2,3 ini juga ada karena nilainya 1, berarti 3,2 itu elemen R, 2,3 itu elemen R juga, tapi nggak ada 3,3 yang di R tersebut, sehingga ini juga tidak memenuhi sifat menghantar. Jadi, R itu tidak menghantar karena terdapat pasangan 3 entry matriks yang tidak memenuhi syarat. Salah satunya, seperti yang udah kita bahas tadi, M23 itu sama dengan 1, M32 juga sama dengan 1, tapi M22 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini masih tentang relasi. Dalam rangka pemindahan ibu kota ke tempat yang baru, pemerintah berencana membangun infrastruktur jalan untuk menghubungkan antar kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 4 kabupaten yang akan dibangun jalannya, yaitu Kabupaten Pasar, Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Semua jalan yang menghubungkan kota A dan B hanya berlaku satu arah. Artinya, jika ada jalan dari kota A ke kota B, belum tentu terdapat jalan sebaliknya. Sampai saat ini, hanya terdapat 6 jalan yang terbangun, yaitu jalan dari Pasar ke Balikpapan, Bontang ke Samarinda, Balikpapan ke Bontang, Samarinda ke Bontang, dan Pasar ke Bontang.
dan Samarinda ke Pasir. Tentukan ruas jalan yang harus dibangun secara minimal jika semua jalan itu harus berlaku dua arah. Kemudian kita disuruh untuk mengubah permasalahan ini dalam bentuk relasi. Karena bab kita kan juga membahas tentang relasi. Nah, sebelum menjawab soal itu, kita harus mendefinisikan dulu himpunan pada soal tersebut. Kita mendefinisikan sebagai himpunan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian agar lebih memudahkan kita dalam menyusun relasinya nanti, kita misalkan kabupaten dalam huruf gitu. Misal P itu untuk Pasir, B untuk Balikpapan, O untuk Bontang, dan S itu untuk Samarinda. Setelah mendefinisikan himpunan, kita selanjutnya mendefinisikan relasi dari himpunan tersebut gitu. Dari soal itu tertulis bahwa sampai saat ini hanya terdapat 6 jalan yang terbangun, yaitu jalan dari Pasir ke Balikpapan, Bontang ke Samarinda, dan seterusnya. Nah, kita mendefinisikan relasi R itu sebagai relasi yang menyatakan dari jalan dari Kabupaten A ke Kabupaten B. Kemudian kita tulis relasinya ini P, P, B, O, S, B, O, S, O, P, O, dan S, P dari soal ini. Kemudian soalnya, tentukan ruas jalan yang harus dibangun secara minimal jika semua jalan harus berlaku dua arah. Nah, kata kuncinya ada di sini, harus berlaku dua arah. Artinya apa? Artinya ketika ada jalan dari A ke B, maka harus ada juga jalan dari B ke A. Nah, syarat ini kan sifat relasi setangkup ya. Jadi, kita harus membuat relasi R ini menjadi relasi yang setangkup. Nah, kita mengenal istilah klosur. Relasi itu haruslah bersifat setangkup. Nah, relasi R pada himpunan A itu disebut setangkup jika, seperti tadi, A, B elemen R, maka harus ada B, A elemen R untuk A, B elemen A. Nah, klosur setangkup dari R itu adalah R union R inverse, di mana R inverse itu adalah kebalikannya dari R. Ketika R itu B, A, maka R inverse itu A, B. Nah, di sini kita tadi udah membuat relasi R-nya seperti ini. Kemudian dari relasi R ini kita bisa mendapatkan R inverse. Tinggal dibalik aja ketika ini B, B, ini jadinya B, P, ketika ini O, S, di sini jadi S, O, dan seterusnya. Kemudian kita cari R union R inverse, kita peroleh hasil ini, kemudian di sini ada tambahan ini. Nah, tambahan elemen di relasi itu adalah menyatakan elemen yang harus kita tambah agar relasi tersebut itu bersifat setangkup. Jadi, dapat kita simpulkan, ruas jalan yang harus dibangun adalah Balikpapan ke Pasir, Bontang ke Balikpapan, Bontang ke Pasir, dan Pasir ke Samarinda. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini tentang fungsi rekurensi. Fungsi rekurensi diekspresikan sebagai berikut. AN sama dengan 4AN-1, min 3AN-2 dengan A0 sama dengan 0, dan A1 sama dengan 1. Jadi ini basis atau kondisi awal, dan persamaan ini adalah persamaan rekurensinya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan A, hitunglah A2, A3, dan A4. B, tuliskan persamaan karakteristik yang bersesuaian dengan rekurensi dan tentukan semua akarnya. C, tentukan solusi dari rekurensi tersebut. Dan D, gunakan hasil pada C untuk menghitung A10 minus A5. Oke, yang pertama kita akan bahas dari yang A dulu. Hitunglah A2, A3, dan A4. A2, A3, dan A4 ini kita cari pakai persamaan rekurensinya. AN sama dengan 4AN-1 minus 3AN-2, ini 3. N-nya kita masukkan 2 sama dengan A2 sama dengan 4A1 minus 3A0.
sama dengan 4 kali A1 sama dengan 1, minus 3 kali A0 sama dengan 0. A2 diperoleh sama dengan 4. Kita lanjut ke A3. A3 kita masukkan N-nya sama dengan 3, 4 A2 minus 3 A1. 4 kali A2-nya kan kita tadi udah ketemu 4, masukkan 4 kurangi 3 kali A1 sama dengan 1. 16 kurangi 3 sama dengan 13. Lanjut ke A4. A4 kita N-nya masukkan 4, 4 kali A3 dikurangi 3 kali A2. Sama dengan 4 kali 13 dikurangi 3 dikali 4. 4 kali 13, 52 dikurangi 12, sama dengan 40. Ini udah ketemu untuk nilai A3, A2, A3, dan A4-nya. Lanjut ke soal yang B. Oke, kita lanjut untuk soal yang B. Tentukan persamaan karakteristik yang sesuai dan tentukan akarnya. Nah, persamaan karakteristik dari sebuah fungsi homogen itu dapat ditulis sebagai berikut. Untuk persamaan AN sama dengan C1AN-1 plus C2AN-2 dan seterusnya, persamaan karakteristik yang diperoleh itu adalah R pangkat K plus C1, R pangkat K-1 hingga CK sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaan rekurensinya yang ini. AN sama dengan 4 AN-1 minus 3 AN-2. Kemudian dari persamaan ini kita dapat nilai K ini adalah sama dengan 2. Makanya di persamaan karakteristik kita tulis R pangkat 2 sama dengan 4. Ini RK-1 berarti R pangkat 1 dikurangi 3. R kuadrat min 4R plus 3 sama dengan 0. Nah, ini yang disebut persamaan karakteristik. Kemudian kita faktorkan diperoleh R-3, R-1 sama dengan 0. R sama dengan 3, R sama dengan 1. Ini yang disebut sebagai akar persamaan karakteristik. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan solusi dari rekurensi tersebut. Dari jawaban yang B tadi, kita kan dapat bahwa R1 itu sama dengan 3, R2 sama dengan 1. Nah, ini kan akar-akarnya beda, gitu, nggak ada akar kembar. Oleh karena itu, solusi dari rekurensi tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. AN sama dengan alfa 1 R1 pangkat N plus alfa 2 R2 pangkat M dan seterusnya hingga angka RK pangkat N. Kita tinggal masukin ke persamaan aja, berarti diperoleh AN sama dengan alfa 1, R1 kita masukin 3, pangkat N ditambah R2, alfa 2, R2 kita masukin 1, pangkat N. Berarti ini 1. Nah, dari persamaan ini kan kita belum dapat nih alfa 1-nya berapa, terus alfa 2-nya berapa. Nah, kita harus substitusi ini, kondisi awalnya atau basisnya. Gitu, kita masukkan N sama dengan 0, diperoleh A0 sama dengan alfa 1, 3 pangkat 0 plus alfa 2. A0 kita masukkan 0, alfa 1 ini berarti alfa 1 plus alfa 2. Kemudian selanjutnya kita masukkan ketika N-nya sama dengan 1. Nah, 1 sama dengan alfa 1, 3 pangkat 1 plus alfa 2. A1 kita masukkan 1, ini berarti 3 alfa 1 plus alfa 2. Kita kemudian mengeliminasi kedua persamaan tersebut. 3 alfa 1 plus alfa 2 sama dengan 1, alfa 1 plus alfa 2 sama dengan 0. Dikurangi berarti 2 alfa 1 sama dengan 1, alfa 1 sama dengan setengah. Kemudian kita substitusi ke sini, setengah plus alfa 2 sama dengan 0. Berarti alfa 2 sama dengan minus setengah. Ini kita masukkan kembali ke persamaan yang awal. Diperoleh bahwa solusi yaitu AN sama dengan alfa 1 kita masukkan setengah,
kali 3 pangkat N ditambah alfa 2-nya minus setengah. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Gunakan hasil pada C untuk menghitung A10 minus A5. Dari perhitungan yang C tadi, kita kan dapat bahwa AN itu sama dengan setengah 3 pangkat N minus setengah. Nah, buat menyelesaikan soal ini, kita tinggal substitusi aja N-nya sama dengan 10 dan 5. Kita cari dulu yang A10 sama dengan setengah 3 pangkat 10 min setengah. Kemudian A5 sama dengan setengah 3 pangkat 5 minus setengah. Kemudian soalnya, gunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan bahwa P konjungsi dalam kurung Q disjungsi Q itu ekuivalen dengan dalam kurung P konjungsi Q, kemudian disjungsi dalam kurung P konjungsi R. Nah, di sini kan ada 3 proposisi, ada P, ada Q, dan ada R. Oleh karena itu, kita harus membuat kemungkinan-kemungkinan susunan PQR-nya dulu. Nah, kemungkinan-kemungkinannya ini berjumlah berapa sih? Jumlahnya ada 2 pangkat 3, sama dengan 8. 3 ini karena ada 3 proposisi dalam persamaan tersebut. Gitu. Kita ingat-ingat lagi nih tentang tabel kebenaran. Jadi, ketika ada proposisi P dan Q, maka negasi dari P itu adalah kebalikan dari nilai P. Artinya, ketika nilai P-nya false, maka negasi P-nya itu true. Ketika P-nya itu true, negasinya itu kebalikannya atau false gitu. Kemudian ketika P konjungsi Q, atau kita gampangnya nyebutnya P dan Q, itu bernilai true hanya jika semua proposisi yang menyusunnya itu bernilai true. Jadi ini bernilai true itu hanya jika P-nya true dan Q-nya true. Ketika ada satu aja false, maka dia udah bernilai false. Selanjutnya, P disjungsi Q. Nah, untuk disjungsi ini, jika minimal ada satu proposisi yang nilainya itu true, maka hasilnya itu udah true. Jadi, ketika di sini ada satu aja true, di sini hasilnya true. Jadi, P disjungsi Q itu akan false jika kedua proposisi yang menyusunnya itu bernilai false. Kemudian di sini ada P XOR Q, atau biasanya itu disebut sebagai exclusive OR atau eksklusif disjungsi. Nah, ini itu jika proposisinya bernilai beda, maka dia akan true. Tapi ketika dia sama, dia akan false. Kita lanjut ke soalnya. Di sini yang pertama itu adalah Q disjungsi R. Artinya ketika ada satu aja dari Q atau R yang true, maka Q disjungsi R itu udah true. Berarti ini true, ini true, ini true, ini false karena keduanya false, ini true, ini true, ini true, dan ini false. Lanjut ke P konjungsi Q. Kita lihat tabel yang P dan Q, berarti karena dia konjungsi, dia hanya bernilai true jika proporsinya itu kedua-duanya true. Berarti ini true, true, ini false karena Q-nya false, ini false, 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 ini juga false. Kemudian lanjut ke P konjungsi R. Berarti kita lihat tabel yang P dan R. P konjungsi R berarti sama kayak tadi, bernilai true jika keduanya itu true. Ini true, ini false, ini true, ini false, ini false, 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 dan false. Lanjut ke P konjungsi dalam kurung Q disjungsi R. Berarti kita lihat kolom yang P dan Q disjungsi R. Nah, kita lihat yang ini. Ini kan konjungsi, artinya sama kayak tadi. Ketika dia bernilai dua-duanya true, dia baru bernilai true. Berarti ini true, kemudian ini juga true karena sama-sama true, ini juga sama-sama true. Kemudian ini karena Q disjungsi R-nya false, maka ini false. Ini karena P-nya false, maka false, ini false. Kemudian ini juga false, dan ini juga false. Kemudian terakhir ada dalam kurung P konjungsi Q disjungsi dalam kurung P
konjungsi R. Berarti kita lihat ini dan ini. Kemudian di sini ada disjungsi, artinya dia ketika satu aja bernilai true, dia udah true. Ini true, ini true, ini true, ini false, kemudian ini false, 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 false. Kemudian kita lihat, kita bandingkan antara dua tabel akhir ini. Apakah hasilnya itu sama? Ketika ini true, ini juga true, 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 false, 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 sama. Nah, ketika tabel yang menyusunnya ini kolom-kolomnya sama, artinya dia ekuivalen, gitu. Oke, sekian teman-teman beberapa soal yang bisa aku bahas. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video pembelajaran matematika diskrit rilis selanjutnya.